Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dengan Bu Maliha. Anak-anak yang Bu Maliha sayangi, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar hari ini. Anak-anak yang Bu Maliha sayangi, hari ini Bu Maliha akan mengajar anak-anak kelas 4. Nah, untuk anak-anak kelas 4, minggu lalu kita sudah belajar tentang hidup bersih itu sehat. Kita lanjutkan ya materi pembelajaran kita tentang bersih itu sehat. Minggu lalu kita sudah belajar apa saja macam-macam hadas. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Hari ini kita lanjutkan materi kita yaitu tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Ada beberapa macam najis. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis sedang. Dan yang ketiga adalah najis mughaladhoh atau najis dalam kategori yang cukup berat. Nanti kita bahas satu persatu agar anak-anak semuanya paham ya. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang dia belum makan apapun kecuali dia hanya mengkonsumsi ASI atau air susu ibu. Jadi misalkan baju kalian terkena air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, dia hanya minum ASI saja, kemudian pipis di baju kalian. Nah, ini harus dibersihkan. Cara mensucikannya adalah dengan memerciki air di tempat yang terkena najis tersebut. Diperciki air ya, anak-anak ya. Untuk yang kedua adalah najis mutawasitoh. Nah, najis mutawasitoh ini artinya najis sedang. Oleh karena itu ada beberapa contoh dari najis mutawasitoh. Di antaranya yang pertama adalah kotoran, baik kotoran manusia maupun kotoran binatang atau hewan. Kemudian yang kedua darah. Kemudian contoh najis mutawasitoh yang selanjutnya adalah nanah. Lanjutnya, contoh dari najis mutawasitoh ini adalah bangkai. Nah, bangkai ini kecuali bangkai binatang ikan ataupun belalang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah muntah. Jika kalian terkena najis tersebut, baik di tubuh kalian ataupun di pakaian yang kalian kenakan, wajib hukumnya untuk disucikan. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya, kalian harus menghilangkan terlebih dahulu najis yang menempel di pakaian kalian. Misalkan kalian bepergian, kemudian kalian di perjalanan ini muntah dan terkena di badan kalian. Ketika kalian akan melaksanakan sholat, tidak boleh kita langsung melaksanakan sholat dengan kondisi pakaian yang masih terkena muntahan tadi. Nah, harus dibersihkan terlebih dahulu. Cara membersihkan dan mensucikannya adalah dihilangkan terlebih dahulu najis yang ada di pakaian kita.
Misalkan ada muntahan tadi, kita bersihkan terlebih dahulu hingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Setelah hilang, baru kalian siramkan air ke bagian pakaian kalian yang terkena najis tersebut. Paham anak-anak? Kemudian yang ketiga adalah najis mughaladhah. Nah, contoh dari najis mughaladhah ini adalah apabila pakaian kalian terkena air liur anjing. Nah, ketika kalian pakaiannya terkena air liur anjing, ketika mau melaksanakan sholat tidak boleh langsung melaksanakan sholat begitu saja. Harus disucikan terlebih dahulu pakaian yang kalian kenakan. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan cara membersihkan dulu najis yang menempel pada pakaian kita. Kemudian setelah itu kalian basuh dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya yaitu harus menggunakan debu yang suci. Itu adalah cara mensucikan pakaian atau badan kita ketika terkena najis mughaladhah, yaitu terkena air liur anjing. Anak-anak yang Bu Maliha sayangi, itu tadi beberapa macam-macam najis. Minggu lalu sudah Bu Maliha sampaikan beberapa tata cara kita untuk mensucikan badan. Nah, salah satunya ada tayamum. Kalian masih ingat pembahasan kita minggu lalu berkaitan dengan tayamum? Nah, kalian simak penjelasan Bu Maliha bagaimana tata cara tayamum berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala.